Salam sejahtera bagi semua jemaat yang dikasihi Tuhan, yang senantiasa setia untuk mengikuti ibadah minggu. Kami Parhalado dan tim multimedia HKBP Helvetia mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, shalom bagi kita semua. Shalom dan selamat hari Minggu juga. Immanuel, Tuhan beserta kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai ibadah ini, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita untuk masuk hadirat Tuhan. Lewat ibadah ini kita ungkapkan rasa sukacita kita dengan rasa hormat dan kekudusan. Muliakanlah Dia dan angkatlah pujian dan bersyukurlah padanya. Kita angkat pujian bagi Tuhan dengan nyanyian Hupuji holong ni rohamu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu yang mengatakan, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus, dan berilah firman-Mu yang kudus, semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami.
Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi buku ND 223, Usobaho Tuhan. Saudara-saudari, dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, tertulis dalam Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai dengan 4a. Begini bunyinya, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Demikian bunyi hukum Tuhan. Marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi buku ND nomor 733, Dulo Ma'au On O Tuhan. No
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berdiri di hadapan Allah yang Maha Kudus. Karena itu, dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku atas segala dosa dan pelanggaran yang kita lakukan kepadanya, kepada sesama kita, bahkan kepada diri kita sendiri. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka-Mu akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan-Mu. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami. Limpahkanlah belas kasih pengampunan-Mu kepada kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dengarlah doa permohonan kami ini. Tuhan, tutup masa-Mu. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Saudara-saudara yang telah mengaku dosanya, dengarkanlah janji keampunan dosa dari Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi buku ND 760, Yesus do ale aleku. Epistel Minggu yang ditetapkan pada hari ini diambil dari kitab Mazmur
pasal 27 ayat 7 sampai dengan ayat 14. Demikian bunyinya. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi buku ND nomor 31, Debatado Manggomgomi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat. Warta Jemaat HKBP Helvetia, Minggu tanggal 24 Mei 2020. Nama minggu hari ini Minggu Eksaudi. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, Mazmur 27 ayat 7. Topik minggu, Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Ditangion jahubado jauh-jauh nihalak na porsea. Petugas minggu ini pengkhotbah Pendeta Megayani Borusitorus STH, liturgis Sintua H Boru Napitupulu SH, warta Sintua R Boru Marpaung SPD. Himbauan kepada jemaat menyikapi pandemi COVID-19.
Gereja tetap menghimbau kepada seluruh jemaat agar kita tetap semangat dan tunduk mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam memutus mata rantai wabah pandemi COVID-19. Tetap semangat, jangan lupa untuk beribadah di rumah. Acara ibadah minggu, acara pertangyangan dan warta tertulis dibagikan melalui Sintua Week dan bisa diikuti melalui YouTube, dan jangan lupa untuk mensubscribe video itu. Persembahan ibadah diserahkan kepada Sintua Week masing-masing. Program Gereja Posko Peduli Kasih membantu jemaat yang terdampak COVID-19. Gereja kita sudah melaksanakan Posko Peduli Kasih selama 2 kali dan masih akan berlanjut diadakan di bulan Mei ini. Oleh karena itu, gereja kita mengharapkan bantuan donasi dan sumbangan dalam bentuk barang sembako yang bisa dipakai untuk membantu jemaat yang kesulitan karena wabah COVID-19 ini. Gereja membuka dompet peduli kasih melalui nomor rekening Bank Sumut HKBP Helvetia 1320204002589. Kontak person Sintua Dinaria Boru Nenggolan 081376128400 dan Pendeta Firma Batubara 081373492190. Jemaat yang sakit mari kita bawa dalam doa. Nyonya Marpaung Borusi Matupang Wek 3 opname di Rumah Sakit Herna. Pelik Silaban Wek 3 opname di Rumah Sakit Advent. Para lado HKBP Helvetia dan jemaat HKBP Helvetia mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari hari Minggu 24 Mei 2020 sampai dengan 30 Mei 2020. Demikian warta jemaat minggu ini, Tuhan memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji syukur kami ucapkan buat-Mu Tuhan atas penyertaan-Mu buat kami dari mulai pagi hari sampai pada sore hari ini Tuhan. Dan Engkau juga masih memberikan kepada kami napas kehidupan yang kami peroleh karena kasih-Mu buat kami Tuhan. Jika mengingat dosa dan perbuatan kami, kami tidak layak menerima kasih-Mu kepada kami Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Engkau tidak memalingkan wajah-Mu daripada kami, tapi Engkau menghadapkan wajah-Mu pada kami. Untuk itu Bapa Tuhan Yesus, Bapa Surgawi, kami mohon ampun atas segala dosa dan perbuatan kami. Ajari kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami selalu berbuat sesuai dengan ketetapan-ketetapan firman-Mu. Tuhan Allah Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, seluruh warga jemaat Kristen yang ada di dunia ini Tuhan, secara khusus HKBP Helvetia ini Tuhan, kami beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, yang dikarenakan satu wabah penyakit COVID-19 Tuhan. Tuhan, kami sujud di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Kami mengaku dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, dosa dan perbuatan kami yang tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Untuk pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Jangan Kau perhitungkan dosa-dosa kami itu Tuhan. Dan kami memohon meminta kepada-Mu Tuhan, segeralah penyakit wabah COVID-19 itu Tuhan dari bumi ini. Jikapun memang harus bersahabat dengan kami Tuhan, ajari kami Tuhan supaya kami dapat bersahabat dengan COVID-19 ini Tuhan. Dan kami semua
yang mengatakan, yang mengaku diri kami pengikut Engkau Tuhan, dapat kembali bersatu, bersekutu bersama-sama di gereja-Mu yang kudus. Walaupun pada saat ini kami memuji, memuliakan nama-Mu, menyanyikan lagu puji-pujian-Mu Tuhan di rumah kami masing-masing. Tuhan Allah Bapa di surga, begitu juga jemaat-Mu, jemaat AKBP Helvetia Tuhan, Engkau berikan kesehatan, Engkau berkati pekerjaan tangan mereka. Satukan hati kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan program-program gereja kami sesuai dan seturut kehendak-Mu Tuhan, hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, pada saat ini juga Tuhan kami angkat ke tangan pengasihan-Mu, Bapak Ibu, anak-anak kami yang dalam keadaan sakit, yang pada saat ini tidak ada tertera di warta kami, tapi jikapun mereka sakit di rumah Tuhan, kami bawa ke tangan pengasihan-Mu. Nyonya Marpaung Borus Simatupang Wek 2 opname di rumah sakit Terna, Pelik Silaban Wek 3 opname di rumah sakit Advent. Semua jemaat AKBP Helvetia Tuhan yang dalam keadaan sakit, kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Engkau jamah tubuh mereka, Engkau berkati obat yang mereka pakai, dan terlebih-lebih Tuhan, kuatkan iman percaya mereka. Walaupun mereka dalam keadaan sakit, mereka masih tetap menyampaikan dirinya hanya padamu saja. Begitu juga yang dirawat di rumah, keluarga dan para medis yang merawat, Engkau yang memberkati Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu pada kami di ibadah kami hari Minggu ini Tuhan. Engkau yang memberkati hamba-Mu ini di dalam perjalanan hidupnya Tuhan. Berikan roh kepintaran buat dia Tuhan, supaya semakin banyak orang yang mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikannya Tuhan. Untuk itu Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah ibadah kami di rumah kami masing-masing. Hati dan pikiran kami semua sudah kami satukan untuk mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu. Begitu juga kepada kami Tuhan, Engkau ajari kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Banyak dosa dan perbuatan kami yang tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon ampunkan dosa-dosa kami itu Tuhan, supaya kami dapat menerima berkat yang akan Engkau berikan kepada kami, pribadi lepas pribadi, seluruh jemaat AKBP Helvetia Jalan Mawar. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi buku ND nomor 750, Tuto Dikon O Yesus, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Jesus.
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih, seluruh jemaat dimanapun berada, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Adapun firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari kitab Injil Matius pasal 20, dimulai dari ayat 29 sampai ayat ke-34. Saya akan bacakan untuk kita semuanya Matius 20 ayat 29 sampai ayat 34. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema minggu kita di Minggu Eksaudi pada saat ini, Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Saya ditangi hon debata, jojo ni aka naporsea. Ini menjadi permohonan kita bersama pada Minggu Eksaudi, sesudah kita melewati Minggu Rogate dan juga memasuki perayaan peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sebagai ajakan dan juga ungkapan syukur kita bersama-sama seluruh umat Kristen bermohon kepada Tuhan agar kiranya Tuhan mendengarkan seruan kita. Agar kiranya Tuhan menyendengkan telinganya kepada setiap permohonan kita. Agar kiranya Tuhan melihat, menatap, dan memberikan berkatnya, jamahannya kepada setiap kita umat percaya. Saudara-saudari, di Minggu Eksaudi ini kita akan merenungkan satu topik yang sangat memberkati bagi kita, yaitu mengenai mukjizat 2 orang buta yang disembuhkan Tuhan Yesus. Mukjizat di mana Tuhan Yesus menyatakan kemahakuasaannya. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Terikop pada saat ini, dia berkuasa atas segala penyakit. Dia membuktikan bahwasanya dia berkuasa untuk mengalahkan segala kuasa-kuasa duniawi. Dia menyatakan bahwasanya dia berkuasa atas segala penyakit. Dan dalam perikop kita saat ini Bapak Ibu, mukjizat 2 orang buta disembuhkan Tuhan Yesus mengajak kita untuk meyakini dengan yakin sepenuhnya bahwasanya Yesus adalah tabib agung. Saudara-saudari yang terutama, sebelum kita memasuki penjelasan daripada perikop kita ini, harus kita imani, harus kita yakini bahwa Yesus bisa menyembuhkan siapapun. Bahwasanya Yesus berkuasa atas segala penyakit. Bahwasanya di bawah kaki Yesus segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakinya. Untuk itu Bapak Ibu, ketika sebelum firman Tuhan ini kita renungkan, saya mau bertanya kepada kita seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang saat ini sedang melaksanakan ibadah. Apakah Anda yakin bahwasanya Yesus bisa menyembuhkan siapapun? Amin. Saya yakin kita semua mengimani dan mengamini bahwasanya Yesus mampu menyembuhkan segala duka, segala lara,
segala penyakit dan juga kerinduan kita. Teks khotbah pada saat ini ada dua tokoh penting. Tokoh yang pertama yaitu dua orang buta, dan tokoh yang kedua adalah Yesus sendiri. Di ayat 29 saudara-saudaraku, ketika Yesus meneruskan perjalanan keluar dari kota Yeriko, ada dua orang buta yang mengikuti Yesus. Dan mereka bukan hanya mengikuti, tetapi mereka juga berseru-seru. Mereka meneriakkan, "Kasihanilah kami, ya anak Daud." Kalau di dalam bahasa aslinya kata buta, bahasa asli yaitu bahasa Yunani, kata buta di sini tuplos, bisa diartikan buta fisik dan juga buta rohani. Buta fisik atau buta mental, buta rohani, dua-duanya tetap penyakit. Dua-duanya tetap adalah sebuah penyakit. Ada orang yang buta fisik, tetapi rohaninya celik, jelas sekali melihat kebaikan Tuhan. Tetapi ada juga orang yang sudah mentalnya buta, tetapi fisiknya tidak. Ada yang lebih parah, sudah buta fisik dan rohaninya juga ikut-ikutan buta. Sudah fisiknya juga tidak mampu untuk melihat, kerohaniannya juga tidak mampu untuk mengenal dan melihat siapakah Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita melihat apakah yang terjadi selanjutnya di dalam teks perikop khotbah kita pada Minggu Eksaudi pada saat ini. Yang pertama yaitu tokoh dua orang buta, di mana untuk menerima mukjizat kesembuhan mereka melakukan yang pertama sekali yaitu mereka mengikuti Yesus. Kata mengikuti di sini dalam bahasa aslinya memiliki padanan arti kata yang sangat penting, yaitu ikut serta, berjalan beriringan, menyertai, turut berjalan bersama, turut serta merta. Sehingga kalau dikatakan mengikuti, mereka tidak mau ketinggalan. Mereka mau bergabung, mereka mau berjalan beriringan. Suatu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Coba kita bayangkan dua orang buta ini, mereka buta tetapi mereka bisa melihat, mata hatinya bisa melihat. Mungkin dari pendengaran orang-orang yang lainnya yang mengucapkan bahwasanya, wah, Yesus sang tabib itu yang bisa melakukan mukjizat kesembuhan itu sudah datang ke kota kita. Ayo mari kita ramai-ramai untuk melihat dan menyaksikannya. Sehingga ketika mereka mendengarkan itu, mereka dengan kerinduannya agar mereka bisa sembuh dari butanya, mereka tertatih-tatih untuk mendapatkan dan mengikuti Yesus Kristus. Tentu ada halangan. Bukan hanya halangan karena fisik mereka, tetapi juga di tengah kerumunan orang banyak, di mana pada saat itu ada orang banyak yang mendengar berita kedatangan Yesus, dan ada juga orang banyak yang penasaran bagaimana kira-kira Yesus itu sendiri. Lalu di tengah kerumunan itu, ternyata tantangan dan halangan, kelemahan fisik mereka, keterbatasan tenaga mereka, keterbatasan fisik mereka itu tidak bisa menghalangi dua orang buta ini untuk menyentuh, bahkan mengikuti dan juga berseru kepada Yesus. Mereka sekuat tenaga, terseok-seok, tertatih-tatih, supaya suara seruannya didengarkan oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ketika mereka mengikuti Yesus, yang mereka lakukan bukan hanya diam saja. Ketika mereka mengikuti Yesus, selain daripada mengikuti dan juga berseru-seru, kedua orang buta ini juga mengakui bahwasanya Yesus itu adalah anak Daud. Tentu setiap orang yang ada di situ, semua orang Yahudi jelas mengetahui nubuatan nabi-nabi terdahulu, bahwasannya dari tunggul Isai, daripada Daud itu sendiri juga akan lahir seorang Mesias. Dua orang buta bisa mengenal bahwasanya Yesus yang tidak pernah dilihat dari mata jasmaninya adalah keturunan daripada Daud, adalah sang Mesias dan juru selamat. Bahkan mereka mengakui bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Iman percaya mereka sudah naik levelnya dibandingkan orang-orang yang berkerumun melihat kedatangan Yesus di kota itu.
Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, ketika dua orang buta ini memberikan teladan kepada kita, agar di dalam segala duka, di dalam segala pergumulan, di dalam segala sakit penyakit kita diajak untuk meneladani dua orang buta ini di Minggu Eksaudi ini, agar kita tidak jemu-jemu untuk berseru-seru kepada Tuhan. Ketika kita dengan keyakinan berseru-seru kepada Tuhan sebagai alamat seruan kita, itu berarti kita yakin benar bahwasanya Yesus adalah Tuhan, di mana Dia tidak salah alamat untuk menyampaikan seruannya. Yesus adalah alamat yang benar untuk kita menyampaikan seruan permohonan, seruan pertolongan, bahkan seruan kesembuhan kita. Saudara, kalau kita melihat lagi tokoh yang kedua, Yesus memiliki cara yang unik untuk merespon dua orang buta ini. Respon yang Yesus berikan yang pertama, Yesus menguji mereka. Yesus tidak langsung menjawab seruan mereka. Mereka sudah mengikuti Yesus, dan Yesus tahu jelas bahwasanya dua orang buta ini sudah memiliki tantangan yang besar agar mereka bisa sampai mendekat kepada Yesus. Yesus tahu benar apa yang menjadi kesulitan dan juga pergumulan bahkan penderitaan mereka. Tetapi ketika mereka berseru memanggil Yesus, seolah-olah Yesus tidak mendengar. Apakah demikian? Oh, tentu tidak. Yesus bukan mendengar mereka. Yesus bukan tidak mendengar mereka, tetapi Yesus menguji iman mereka. Yesus mengajarkan beriman dengan benar kepada dua orang buta itu. Yesus mengajari mereka beriman dengan benar. Bahkan Yesus berdialog dengan mereka dan bertanya, apakah engkau percaya? Ketika mereka datang kepada Yesus untuk memohon belas kasihan, Bapak Ibu saudara-saudaraku, Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Yesus mempersiapkan iman, meneguhkan iman daripada dua orang buta itu. Karena yang mau Yesus berikan bukan hal yang sepele, tetapi adalah hal yang sangat berharga. Untuk menerima hal-hal yang berharga, kita tidak mampu menerima dengan iman yang sepele. Tetapi iman kita harus tahan uji, dan dua orang buta ini lulus ujian. Sebenarnya simpel sebenarnya. Bapak Ibu, sebenarnya simpel kalau kita mau melihat kejadian di dalam perikop ini. Tinggal Tuhan Yesus tumpangkan tangannya saja, lalu mereka sembuh. Tetapi Yesus tetap mengajak mereka untuk berbicara, sehingga ada komunikasi dua arah. Yesus mau memberitahukan kepada mereka, kamu itu bukan hanya meminta, kamu itu bukan hanya menerima, tetapi kamu juga harus saya ajari dan saya didik, dan saya teguhkan iman percayanya, supaya ketika kamu menerima kesembuhan ini, kesembuhan itu bukan malah membawamu menjauh daripada aku. Saudara-saudari, selain daripada Yesus berdialog, Yesus juga menjamah mata mereka. Zaman ini bisa kita artikan sebagai jamahan itu sebagai zaman sentuhan, sebuah sentuhan. Dalam ilmu jiwa, sentuhan orang tua sangat berpengaruh kepada anak. Ketika si anak bersedih, ketika si anak ini mengalami kegagalan, ketika dia tidak tahu lagi mau kemana untuk mengadu, anak sangat membutuhkan sentuhan daripada orang tuanya. Tepukan di pundaknya, pelukan kepadanya, rangkulan kepada anak-anak. Ini bisa memberikan ketenangan dan juga semangat yang baru kepada si anak. Ketika Yesus menjamah kedua mata dua orang buta itu, kita dapat mengindikasikan, Bapak Ibu saudara-saudaraku, Yesus menenangkan pertama sekali kegelisahan hati mereka, yang walaupun kedua orang buta ini dengan yakin mengatakan, ya kami percaya bahwasanya engkau adalah anak Daud, Mesias yang dijanjikan, juru selamat yang mampu untuk memberikan keselamatan kepada kami. Tetapi hati kecilnya sebenarnya, yang dimana mereka tidak bisa melihat dengan mata jasmaninya, ada keraguan-raguan. Sepertinya Tuhan Yesus tahu, sehingga Yesus menenangkan mereka dengan sentuhannya. Yesus menenangkan badai kegelisahan hati mereka.
meneguhkan iman percaya mereka, supaya mereka lebih yakin lagi dan tetap berpengharapan ketika proses penyembuhan itu akan mereka terima. Saya jadi teringat dengan lirik buku ND dari nomor 180. Buku ND HKBP nomor 180. Rotu Jesus hona loja nama hewi lam lupang do dilapung na rohami. Saudara-saudari, benarlah firman Tuhan yang dikatakan di dalam Mazmur 146 ayat 8 yang mengatakan Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, dan Tuhan mengasihi orang-orang benar. Pastikanlah pada hari ini, di Minggu Eksaudi ini, kita pribadi lepas pribadi menerima kesembuhan yang daripada Tuhan Yesus. Baik itu kesembuhan rohani, kesembuhan hati, kesembuhan jasmani, kesembuhan dari setiap pergumulan kita. Atas penderitaan yang dialami oleh kedua orang buta ini, mereka langsung mencari sumber kesembuhan, yaitu Yesus Kristus yang menjadi tabib agung. Padau ni bolon di parhatutu jala di hangoluhon na duodo pabua holan sia Jesus do boi taruli nasida di hamamalum ni parsahitonna damang dohok dainang suang songoni nang hita. Apakah kita di tengah wabah pandemi COVID-19 ini, kita sangat merindukan jamahan kuasa Yesus Kristus untuk menyembuhkan setiap penderita atau pasien-pasien yang sudah menderita terbaring lemah, menyembuhkan setiap tenaga medis yang mulai sudah patah semangatnya, yang hidup di dalam kekhawatiran ketika mereka menjamah tubuh setiap pasien. Kita juga turut menderita dengan kekhawatiran dan ketakutan di mana-mana. Kita takut untuk keluar dari rumah, bahkan untuk membeli hal yang pokok pun ke pasar kita sudah takut. Bahkan untuk keluar dari gerbang rumah pun kita sudah penuh dengan kewaspadaan. Dengan pengakuan dua orang buta ini, mari kita bersama-sama mengaku, ya Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Ya Tuhan, Yesus Kristus, sembuhkanlah kami. Saudara-saudari, kedatangan kita kepada Yesus sendirilah yang menentukan kesembuhan kita dari segala pergumulan kehidupan kita. Apakah kita mau tinggal diam untuk menanti kesembuhan, atau kita mau bergerak dari tempat kita, move up atau move on katanya, dari tempat di mana kita sakit, dari tempat pembaringan kita mau bergerak untuk bersujud melipat tangan, menyanyikan sebagai bentuk seruan kita, karena memang tidak ada yang bisa menghalangi kita dari kasih Kristus. Lihatlah kedua orang buta itu, walaupun mereka dihalangi oleh orang-orang banyak. Apakah kalian tidak bisa diam? Kalian ribut sekali katanya. Tetapi itu tidak bisa menghalangi mereka supaya mendekat kepada Yesus. Karena apa? Karena mereka seperti seorang pelari. Di hadapan mereka ada Yesus yang menanti. Mereka tidak lagi memperdulikan sorak-sorai orang-orang banyak yang mengatakan berhentilah untuk berteriak. Tetapi mereka tetap fokus kepada pengharapannya. Mereka tetap fokus kepada Yesus Kristus yang menjadi satu-satunya sumber kesembuhan mereka. Untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih, percayalah, kekuatan apapun tidak dapat menghalangi langkah kita untuk bertemu dengan Yesus. Mari kita ambil sikap bereksaudi, tetap berseru kepada Tuhan. Jangan jemu-jemu untuk memuji Tuhan, tidak jemu-jemu dan berlelah berdoa kepada Tuhan. Kita bergumul, menderita dengan apa yang terjadi secara global saat ini. Banyak yang sudah kehilangan pekerjaan, kehilangan sanak saudara, kehilangan rekan kerja, ketakutan dan kekhawatiran di mana-mana. Di situasi yang seperti itu Tuhan mengajak, serukanlah permohonanmu kepadaku. Tuhan Yesus tahu benar apa yang kita butuhkan Bapak Ibu. Ia melihat kerinduan kita secara pribadi lepas pribadi.
Ia mengetahui kerinduan setiap keluarga yang melangsungkan ibadah pada saat ini. Ia juga mau bertanya kepadamu, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Apa yang kamu kehendaki supaya aku memperbuat itu, melakukan itu kepadamu? Sama seperti pertanyaan Yesus kepada dua orang buta itu, demikianlah pertanyaan Yesus juga kepada kita pada hari ini. Mari kita jadikan Yesus sebagai pusat iman kita, harapan kita untuk menerima kesembuhan, kepulihan, dan juga berkat-berkat baru yang akan Tuhan curahkan kepada kita. Tuhan memberkati. Amin. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami, di dalam nama Putramu Yesus Kristus kami sembah Engkau. Melalui ibadah Minggu Eksaudi pada saat ini, mengajak kami umat-Mu Tuhan untuk berseru-seru kepadamu. Firman-Mu mengingatkan dan mengajak kami di minggu ini, agar kami menjadi umat yang selalu berseru-seru, umat yang selalu memuji dan memuliakan-Mu, mengandalkan dan mengutamakan Engkau ya Tuhan, sebagai tabib agung di dalam kehidupan kami. Seperti kuasa mujizat-Mu yang bekerja kepada dua orang buta, ini menjadi teladan iman bagi kami umat percaya di masa sekarang ini. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini semakin menguatkan kami, menjadi dasar bagi kami untuk berseru dan bermohon kepadamu, menjadi dasar yang kokoh bagi kami untuk senantiasa berpengharapan kepadamu. Hanya Engkaulah ya Tuhan yang menjadi tabib agung bagi kami. Hanya Engkaulah ya Tuhan yang mampu memberikan pertolongan kepada kami, keselamatan kepada kami. Ajari kami agar senantiasa mengingat kepadamu dan melihat hanya kepadamu, sehingga suka dan duka tidak mempengaruhi dan mengurangi iman percaya kami untuk melihat kepadamu. Tuhan, Engkau berkati seluruh umat-Mu yang beribadah di setiap keluarga mereka pada hari ini, agar kiranya Engkau hadir di dalam setiap ibadah yang mereka langsungkan. Engkau hadir Tuhan untuk memberkati setiap seruan. Engkau hadir untuk mendengarkan setiap doa permohonan dan memberkati setiap nyanyian puji-pujian mereka. Agar melalui ibadah itu, iman percaya umat-Mu, kami semuanya umat Kristen, semakin diteguhkan dan semakin kokoh berdiri di dalam iman percaya kami, dan senantiasa mengandalkan Engkau ya Tuhan sebagai Mesias dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Putramu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita kembali puji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan dari buku ND nomor 806 AHP Masa di Ngolumon. Jago
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Shalom. Shalom.